kan dibentuk persamaan distribusinya. Kalau di steady state, untuk persamaan steady state, maka persamaan distribusinya itu dinyatakan dalam bentuk apa? Kalau flux panasnya adalah ini. Rizkia Anissa Apriani. Rizkia Anissa Apriani. Yo. Kalau kondisi steady state, maka persamaan distribusinya dinyatakan dalam bentuk apa ya, Rizkia? Apa? Kalau dalam perpindahan panas, itu penyebabnya karena apa ya, Rizkia? Adanya apa? Di perpindahan panas, Rizkia? Kalau tadi katanya kalau di perpindahan massa, itu penyebabnya karena adanya perbedaan konsentrasi atau perubahan konsentrasi. Maka kalau di perpindahan panas, penyebabnya apa, Rizkia? Adanya apa, Rizkia? Perbedaan suhu, Bu. Perbedaan suhu. Maka kalau yang kita nyatakan di sini adalah kita mau menyatakan perbedaan suhu, maka itu pengaruhnya adalah ke bentuk persamaan distribusi. Nah, persamaan distribusi apa? Ya, persamaan distribusi suhu. Supaya kita bisa menggambarkan, oh ternyata pengaruh perbedaan suhu kita itu dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini loh ya, kan gitu. Karena apa? Dalam perpindahan panas itu adalah disebabkan karena adanya perbedaan suhu. Nah, perbedaan suhunya menjadi bentuk seperti apa? Itu dinyatakan dalam bentuk persamaan distribusi. Nah, kalau persamaan distribusi yang kita tinjau itu pada keadaan steady. Sementara bentuk flux panasnya adalah ini, Q sama dengan negatif K dt per dy. Maka kalau tinjauannya adalah steady state, maka persamaan distribusi suhu kita apa, Rizkia? Waduh, ya Allah. Aduh. Aduh, ya Allah, aduh. Apa? Ayo. Apa, ayo? Kondisinya adalah steady state. Katanya penyebab dari perpindahan panas adalah perbedaan suhu. Nah, perbedaan suhu tersebut harus kita nyatakan dalam bentuk persamaan matematis. Nah, persamaan matematisnya dinyatakan sebagai bentuk persamaan distribusi. Sehingga kita bisa menggambarkan, oh, kalau ada perubahan gini itu suhunya menjadi ini loh ya, kan gitu. Nah, sekarang kalau kondisinya itu adalah steady state, sementara flux panasnya dinyatakan Q sama dengan negatif K dt per dy. Maka bentuk persamaan distribusinya bagaimana, Rizkia? Loh, aduh. Akil ada enggak? Akil sudah sembuh belum? Udah, Bu. Yo, ayo Akil. Kalau steady kan distribusi suhunya konstan, itu jadi Ky sama dengan Ini kan persamaan distribusi flux. Ini adalah persamaan flux panasnya. Yang saya tanya persamaan distribusi suhunya. jadi Ky plus dy, bukan, Bu? Persamaan distribusi suhu, Anugil. Kalau ini kan flux panas, yang saya tanya adalah persamaan distribusi suhu. Salwa Kaila Azrin. Salwa Kaila Azrin. Halo, Bu. Yuk, oke. Ayo Salwa. Persamaan distribusi suhunya, kalau flux panasnya bentuknya ini, Q sama dengan negatif K dt per dy, maka persamaan distribusi suhunya,
kalau kondisinya steady dapat dinyatakan sebagai bentuk apa? T adalah sebagai, sudah tak kirim. T adalah sebagai fungsi coba wes. Aduh, piye ya? Saya mau udah aduh. Kalau ada seperti ini, coba Salwa. Kalau ada fluk panas seperti ini, Y sama dengan negatif K dt per dy. Kalau Anda, secara pemikiran Anda, persamaan ini itu menggambarkan apa, Kak Salwa? Y sama dengan negatif K dt per dy. Artinya, persamaan ini kan kita ini untuk perpindahan panas ya. Berarti persamaan ini itu menggambarkan apa? Loh. Aduh, Y sama dengan negatif K dt per dy gitu ya. Berarti persamaan ini menggambarkan apa? Rahma Elfitra Sari. Ya, Bu. Rahma adakah? Ibu. Ada Rahma, ada Rahman. Rahma. Ayo. Kalau ada bentuk gini, aduh kayaknya dijelaskan ke perpindahan massa, kayaknya perpindahan panas yang dasar banget aja belum paham ya. Aduh ya Allah. Yuk. Padahal di dalam kuliah kan saya selalu menjelaskan, saya selalu bilang ini karena konsep perpindahan panas itu yang paling mudah untuk dijelaskan, maka dalam proses transfer itu kita ambil yang perpindahan panas dulu karena membayangkannya mudah gitu loh. Beda dengan perpindahan momentum atau perpindahan massa, kita membayangkannya agak sulit. Tapi kalau panas konduksi gitu, kan terasa karena di sana ada perbedaan suhu gitu loh. Mudah sekali untuk dibayangkan gitu. Maka kalau di buku Bird itu yang ditinjau adalah perpindahan momentum dulu. Mesti mabuk mahasiswa belum tahu apa-apa langsung ke perpindahan momentum. Membayangkan momentum aja udah mabuk. Maka di buku Fahim dirubah strateginya. Yang dibahas adalah perpindahan panas dulu gitu. Karena lebih mudah untuk dipahami. Nah, sekarang kalau kita punya fluk panas seperti ini gitu ya, Rahma, artinya apa Rahma? Ada gradien temperatur. Rahma? Iya bukan, Bu. Kamu jangan ngilang loh ya. Rahma? Ya, Bu. Rahma? Rahma? Halo, Bu. Iya, suaramu kok lembut banget. Jangan mute, jangan mute. Ayo. Artinya apa, Rahma? Ada gradien temperatur sepanjang arah Y bukan, Bu? Artinya berarti apa? Perpindahan panasnya apa? Terjadi di arah Y. Arah Y. Ini adalah perpindahan panas terjadi dalam arah Y. Sehingga persamaan distribusi suhunya bagaimana? Kalau tinjauannya adalah kondisi steady. Persamaan distribusi. Pakai dt per dy ya, Bu. Persamaan distribusi suhu. Kok dt per dy? Persamaan distribusi suhu. Kalau kondisi steady, artinya waktu kan sudah tidak berpengaruh. Waktu sudah tidak berpengaruh dalam perpindahan panas. Sehingga persamaan distribusi suhunya, kita itu mendapatkan bentuk persamaan ordiner. Sehingga simbolnya adalah D, bukan Do. Kalau di bawah ini, kondisinya kan tidak steady. Karena apa? Perubah bebasnya nanti ada 2. Tetapi kalau yang steady state, PD-nya itu kan PD ordiner.
Karena apa? Perubah bebasnya hanya satu. Perubah bebasnya apa, Rahma? Wes tak giring wae, wes ayo. Y, Bu. Perubah bebasnya apa, Rahma? Di arah Y. Arah Y berarti Y. Perubah tidak bebasnya apa, Rahma? Arah X mungkin. Wah, iki piye to wong kok malah perubah bebasnya apa? Kalau kita punya fluk panas Y sama dengan negatif K dt per dy. Perubah bebasnya apa, Rahma? Persamaan ini loh, persamaan ini kondisinya. Suhu. Suhu. Perubah bebas. Posisi di arah Y. Berarti Y itu ada perubah bebasnya. Maka dalam kasus kita ini, kalau kondisinya steady, perubah bebasnya hanya satu, yaitu Y. Perubah tidak bebasnya apa, Rahma? Suhunya, Bu. T. Berarti persamaan distribusi kita, kalau kondisi steady untuk bentuk fluk panas yang seperti ini, maka T itu sebagai apa? Sebagai fungsi Y. Fungsi Y. Nah, ini kalau kondisi steady, maka T sebagai fungsi Y. Ini hanya berlaku kalau kondisinya seperti ini loh ya. Kalau kita menyatakan QZ sama dengan negatif K dt per dz, ya T sebagai fungsi Z gitu. Makanya kalau di soal itu kan selalu dibolak-balik gitu, arahnya mau kemana. Kalau perpindahan panas kita terjadi dalam arah radial di dalam sebuah silinder, maka ya T sebagai fungsi R, kan gitu. Kalau terjadi dalam arah aksial, arah Z, maka T ya sebagai fungsi Z, kan gitu. Tolong dipahami. Nah, sekarang kalau yang di bawah kondisi tidak steady, unsteady state. Nur Cahyani Eka Putri. Nur Cahyani. Adakah? Ada, Bu. Oke, yuk. Kalau yang bawah apa ini? Artinya apa? Ini. Tadi siapa ya yang menyebutkan pertama? Saya lupa. GY sama dengan negatif K dt per dy. Ini kan katanya tadi disebutkan pada kondisi tidak steady. Artinya apa? Sobat jeneng Nur Cahyani Eka Putri. Artinya apa, Nur Cahyani? Fungsi posisi, Bu. Alah kok. Apa nih? Ini loh persamaan ini kok fungsi posisi. Ini loh artinya apa? Persamaan ini Y sama dengan negatif K dt per dy. Y sama dengan negatif K dt per dy. Tadi teman Anda menyebutkan bahwa kondisi kita ini PD-nya itu adalah PD parsial. Karena apa? Perubah bebasnya ada dua. Maka persamaan kita ini, perubah bebasnya ada dua. Kondisi kita adalah tidak steady, unsteady state. Maka persamaan distribusinya bagaimana, Nur Cahyani? Persamaan distribusinya. Kalau tadi siapa? Rahma, siapa tadi ya? Rahma Elfitra Sari tadi mengatakan kalau coba diulang Nur Cahyani, kalau kondisinya tadi steady, kalau QY sama dengan negatif K dt per dy, maka persamaan distribusinya apa, Nur Cahyani? Sebagai fungsi posisi dan waktu, bukan, Bu? Aduh, steady state ini loh, ini. Kalau yang ini artinya apa tadi? Ini gerakan kursor saya bergerakkah di layar? Bergerak? Bergerak enggak? Ini nih, bergerak enggak? Ini bergerak enggak? Ada saya kotaki biru ini bergerak enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan Nur Cahyani? Kelihatan, Nur? Kelihatan. Oke, baik. Berarti artinya kalau kondisinya steady, kalau persamaan distribusi flux panasnya adalah seperti ini, maka T itu sebagai fungsi apa, Nur Cahyani? Posisi, Bu. Ya apa?
T-nya. Nah, iya, bentuk persamaan distribusinya sebut wis. Tinggal ngulang aja apa yang disebutkan oleh Rahma Elfitrasari. T T sebagai fungsi Y. T sebagai fungsi Y. Nah, sekarang kalau yang tidak steady, maka persamaan distribusinya apa, Nur Cahyani? Kalau tidak steady. Kalau yang steady, waktu tidak berpengaruh. Karena tinjauannya untuk waktu yang tak terhingga. Itu sangat lama. Ya toh, kan gitu. Kemarin kita membuat profilnya. Berarti sekarang kalau yang di bawah, kondisinya adalah tidak steady. Ya toh, profilnya apa kalau di slide kemarin? Profilnya adalah tidak linier. Profilnya adalah tidak linier. Kalau di sini untuk perpindahan panas, kalau Y kan jelas mesti apa ya? Ini untuk bidang datar ya, kan sumbunya X, Y, Z. Ini untuk bidang datar. Maka profilnya kalau kondisi steady state kan lurus, linier. Karena T hanya sebagai fungsi Y. Tapi beda ya kalau di silinder, walaupun T hanya sebagai fungsi R, dalam arah radial, profilnya tidak linier. Profilnya tidak linier. Tapi kalau di dalam bidang datar, koordinat rektangular, kondisi steady mesti profilnya adalah linier, garis lurus. Nah, sekarang kalau yang ini, yang bawah ini, kondisinya kan tidak steady ya. Maka persamaan distribusi suhunya bagaimana, Nur Cahyani?